Khutbah ini hanya akan menjadi kata-kata tidak bermakna, bahkan khutbah Jumat menjadi batal kalau tidak disebut namanya. Kullu amrin ribalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bernilai. Maka khatib mengawali dengan namanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Hidup ini pun tidak bermakna. Semua hidup, binatang pun hidup, pokok kayu pun hidup. Lalu apa bedanya dengan hidup manusia? Hidup manusia menjadi bermakna karena diawali dengan namanya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Makanan hanyalah sebagai calon-calon sampah bakteri busuk. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan akan membusuk, dan makanan itu akan menjadi bermakna, bernilai ibadah di hadapan Allah ketika namanya disebut. Ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, sebut nama Allah. Dalam hadis yang lebih panjang, meskipun dhaif, boleh diamalkan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menyebut namanya merubah sampah menjadi ibadah. Menyebut namanya kata-kata tak bermakna menjadi ibadah. Menuliskan namanya di kertas yang sebelumnya hanyalah goresan tinta di atas kertas yang hampa tak bermakna, tapi kemudian ketika nama itu ada di atasnya, maka menjadi sucilah dia. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, bersih daripada hadas, bersih sebagai najis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hati yang cemas, hati yang gundah, hati yang sedih, tiba-tiba kesedihan, kecemasan, ketakutan menjadi hilang ketika disebut namanya. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Andai orang kafir Quraisy itu menoleh ke bawah, tentulah mereka akan menangkap kita, tentulah mereka akan membunuh kita, karena kita sudah lari dari kejaran mereka. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya yang sedang ketakutan, cemas, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ma dhannuka bithnaini, hai Abu Bakar As-Siddiq, kalau kau sangka kita berdua, fallahu thalithuhuma, ada Allah di antara kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia selalu bersama dimanapun kamu berada. Ketika dunia terasa sempit, Allahumma qad daqat alayka, Allahumma qad daqat alayya, ya Allah sudah terasa sempit dunia ini bagiku. Bima rahubat, padahal sebelumnya dunia ini lapang, tapi hari ini terasa sempit. Maka keluar dari mulut, ya Allah. Idza daqat alayka dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, hembuskanlah nafas panjang, katakan ya Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau memohon pertolongan, tiada tempat meminta, tiada tempat berharap kecuali Dia. Tempat yang najis, tempat yang kotor, tempatnya syaitan. Tapi ketika namanya disebut, tempat itu pun berubah menjadi bernilai ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di tempat itu tidak boleh disebut namanya. Tulisan yang ada di cincin Muhammad Rasulullah tidak boleh dibawa ke dalamnya. Lalu hamba itu merasa dirinya berdosa, keluar dari tempat najis, kotor, berbau busuk itu. Dia langkahkan kaki kanan, lalu dia katakan, ghufranaka, ghufranak, ampunkan aku ya Allah, karena tadi aku lalai. Lidah yang kau ciptakan mesti menyebut engkau, tapi aku pakai menyebut yang lain. Tapi itu bukan juga karena kesalahanku, tapi karena memang tidak boleh menyebut nama engkau yang suci,
di tempat yang kotor, maka dia katakan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, karena lidahku lalai menyebut namamu. Begitulah hidup orang beriman, tidak pernah kosong dari sesuatu apapun, selain keluar dari mulutnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah. Bahkan ketika dia akan berbuat esok hari, Nabi SAW ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan, jangan kau katakan aku akan melakukan perbuatan itu besok pagi, illa ayyasha Allah, illa melainkan ayyasha Allah, Allah yang berkehendak. Dialah yang memberikan kudrat, dia yang memberikan iradat. Kita tunduk dan patuh, bersimpuh berkata, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan apa yang dia berikan. Dan sampai masanya semua itu akan diminta, dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukan kaya, karena banyak orang yang kaya tapi harta tidak bisa menolong di hadapan Allah. Nikmat terbesar bagi kita hari ini bukanlah jabatan. Kenapa banyak jabatan tapi tidak bisa menolong melepaskan dari neraka jahanam? Kalaulah manusia itu mulia karena jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia. Kalaulah manusia itu mulia karena harta, maka Qarun sampai hari ini harta yang tertimbun di dalam tanah, tetap orang berkata harta Qarun. Kalaulah orang mulia karena otaknya, maka tidak ada yang lebih cerdas daripada Haman. Tapi kemuliaan terletak pada Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal sampai, yang terakhir, ucapan akhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Itu yang dulu pertama didengar. Sebejat apapun seorang ayah, sejahat apapun seorang ayah, ketika anaknya lahir, air matanya menetes. Mengikut hadis riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, hadisun hasan, hadis hasan, layak diamalkan. Tetap dia bisikkan ke telinga anaknya sayup-sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz itu yang dia bisikkan. Apa yang dia inginkan? Anakku, aku tidak ingin kau menjadi orang kaya tapi kau tidak menyebut Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi penguasa tapi kau tidak kenal Allah. Aku tidak ingin engkau menjadi orang yang cerdas, IP-mu 4 di atas rata-rata, orang memuji mengagungkanmu, tapi kau tidak mengenal Allah. Aku hanya ingin saat di akhir hayatku, saat aku terbujur kaku, yang terakhir membisikkan ke telingaku lafaz Allah. Dan yang mengajarkannya dulu adalah aku saat matamu belum terbuka, saat mulutmu menganga karena tangisan. Tapi ketika bisikan itu sayup-sayup masuk ke pangkal telinga, tertancap ke dalam lubuk hati yang paling dalam, saat itu pun kau juga akan membisikkan ke telingaku, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut di antara kamu dengan bunyi kalimat la ilaha illallah. La taqumus sa'ah, dunia tidak akan kiamat selama masih ada orang berjalan di atas muka bumi berkata yaqulu Allah, Allah. Kalau kau katakan ya Rahman, idza taqulu, idza qulta, kalau kau katakan idza da'awtahu ya Allah, idza da'awtahu ya Rahman, idza da'awtahu ya Rahim, idza da'awtahu ya Rahman faqad wasaftahu birrahmah. Kalau kau panggil dia ya Rahman, maka saat itu engkau sedang memberikan sifat rahmah, kasih sayang. Saat kau panggil dia ya Aziz, saat itu engkau sedang memberikan sifat izzah, keperkasaan, keagungan, kemuliaan. Tapi saat kau katakan ya Allah, idza da'awtahu ya Allah, kalau kau panggil dia dengan nama ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatil kamal wal jalal, saat itu engkau sedang menyebut dia dengan nama-nama, sifat-sifat keindahan dan kemuliaan. Jangan hanya kau cukapkan, jangan hanya kau katakan, jangan hanya kau lantunkan di ujung lidahmu. Karena dulu pun mereka juga berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah.
Tapi kemudian ketika perbuatan tidak berpengaruh apa-apa, mulutnya berkata ya Allah, tangannya menyuap yang haram. Mulutnya berkata ya Allah, matanya memandang yang dilarang Allah. Mulutnya berkata ya Allah, kakinya melangkah ke tempat yang tidak diridai Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada di antara manusia yang berkata dengan mulutnya amanna. Sulitkah berkata dengan lidah yang tak bertulang? Tidak ada susahnya berkata sesuai apa yang kau mau. Tapi ketika dia tidak masuk ke dalam hati, lain di bibir, lain di hati. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, letaknya neraka jahanam. Ketika Nabi SAW sampai di suatu kampung, waqalatil a'rabu qalu amanna, orang-orang Arab Badui itu berkata amanna, kami beriman kepada Allah. Langsung perintah datang, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, katakanlah kami hanya baru sekedar berserah diri kepada Allah. Kami hanya baru sekedar menyerahkan diri kepada Allah. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hati kamu. Sendirian, tidak ada teman dan sahabat. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang akan membunuh. Di depan ada lautan luas yang akan menelan. Laut merah siap menyantap makhluk yang lemah itu. Dan saat itu apa kata bala tentara Fir'aun? Bunuh dia, dia yang sudah membunuh, dia yang sudah melarikan diri, habisi nyawanya. Dan kawan-kawan yang sebelumnya dianggap sebagai sahabat, ternyata mereka hanyalah musuh yang berbaju kawan. Mereka hanyalah lawan yang sudah mencuri tempat di barisan kawan. Lalu apa kata mereka? Inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Musa, lihatlah mereka di belakang, mereka akan menangkap kita Musa. Kita akan tertangkap dan kita akan dibunuh Musa. Ternyata tidak semua kawan itu membisikkan ketenangan hati. Banyak juga kawan yang menyiramkan bensin di lalang yang kering. Mereka hanya akan memprovokasi, mereka hanya menakut-nakuti, mereka hanya akan menanamkan kecemasan. Innalam mudrakun, mereka akan menangkap kita. Apa yang keluar dari mulut Musa? Kalla, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rahbi sayahdin, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Kalian mungkin tidak bersama Allah, tapi bersamaku ada Allah. Merenung sejenak, keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika kesusahan datang? Keluarkah kalimat Allah dari mulut kita ketika sumpah serapah datang? Atau dia hanya kata-kata yang bersemayam saat hati senang? Kalau kesenangan dan kesusahan membuat berbeda, pujian membuat melambung, caci maki membuat murung, sesungguhnya belumlah kita beramal mukhlishina lahuddin. Merenung sejenak, mengingatkan hati yang lupa, yang hampa, bahwa sampai masanya kata-kata itulah yang membuat kita bisa bersama dengan Allah. Allah, Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis 2 kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Judul kita adalah ketika ruh berpisah dengan jasad. Macam-macam takdirnya. Ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja, nggak lama, habis itu dia keluar lagi. Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit batas waktu.
Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi. Yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit, retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi, langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam, Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, 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 jasad. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian, datang. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuman suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khotimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Solatku nggak seberapa, puasa sunatku nggak seberapa, ilmuku nggak seberapa, amalku nggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu, biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah, panah-panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian.
Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor nggak takut mati lah. Mati nggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh, persiapan untuk mati? Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan roh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Ambal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal. Dalam kitabnya Al-Musnad, disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya. Lalu roh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satupun mengenalnya. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Bainahuma barzakh la yabghiyan. Di antara air laut dan air sungai ada namanya barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Sudah kembali ke alam barzakh, tapi belum akhirat. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini sampai hari kiamat tiba. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut naik ke darat, hancur semuanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu tambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang, bergelombang. Wa taran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis 2 kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah, retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah. Itu kan ada parfum, kalau nggak ada parfum bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung, tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid, kau antarkan ke rumah fakir miskin, anak yatim. Pas gajian, uang banyak, datang ke panti asuhan.
sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah, sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu lihat kanan, malaikat, lihat kiri, malaikat, lihat depan, malaikat, lihat belakang, malaikat, atas, malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita hafiz Quran. Ibu yang punya anak, masukkan SD IT, SMP IT, SMA IT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Itu nasib ruh. Lalu kemudian, apa bisa Abdul Somad yang dimakan cacing tanah ini hidup lagi? Bisa. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering, tulang yang sudah hancur, kering, kerontang, tidak ada lagi warna darah, kulit, bulu, lemak, daging, sumsum, kuku, nggak ada. Hai Muhammad, yang bawa ini namanya Asi bin Wa'il, apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan ini? Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Qul, katakan kepada Asi bin Wa'il dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, yang akan menghidupkan tulang itu adalah Dia yang pertama kali menghidupkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada, Dia mampu. Apalagi yang pernah ada, Dia buat menjadi tidak ada, Dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan ruh setelah mati. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita enggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung akan lari. Wa abihi, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta. Yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas, tidak ada guna harta. Wala banun, anak-anak. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Masya Allah, masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu sahabat datang, ya Rasulullah, ya. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri? Wa in zana, wa in saraf. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam Pak Ustaz. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, masuk surga. Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk langsung. Wasiqal ladzina amanu wasiqal ladzina taqaw. Coba tengok ayatnya. Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga. Lalu sampai di dalam surga, di pintunya apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu, tibtum, kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi, apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala.
seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan, jangan aniaya orang, jangan makan gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji securitymu. Memangnya kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita maunya mati dalam keadaan plong. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman, jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga dia masih tetap ingat, ya Allah, temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku, yang sama-sama sholat dengan aku, kenapa dia tidak ada sekarang? Ternyata dia di dalam neraka. Saat itulah orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah makna ayat al-akhilla, orang-orang yang berkawan, bersahabat, bertetangga. Ba'duhum li ba'din adu. Pada hari itu bermusuhan, berkelahi. Kenapa ente ngajak saya minum kamput? Kenapa ente ngajak saya pesta narkoba? Kenapa ngajak saya dugem? Tapi hari itu illal muttaqun, orang bertakwa, mereka saling menyelamatkan. Maka itulah orang yang mendapatkan undangan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikan ibumu seperti raja, maka Allah akan membuat rezeki engkau seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di WA. Kalau mau rezekimu seperti raja, buat ibumu seperti raja. Ada seorang ibu menangis datang ke rumah anaknya, nak, minjam uang 100.000, mama mau buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya ma, aku tanya istriku dulu. 9 bulan 10 hari kau numpang di perutnya, beragam nyawa dia melahirkan engkau. Tiba-tiba dia minta 100.000, kau katakan kau tanya istrimu. Betul-betul kau anggota persatuan suami takut istri. Perempuan mesti berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Surga di bawah tapak kakinya. Ilzam rijlaiha fathamal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Ini orang kenapa rezekinya melimpah ruah, dibangunkannya masjid untuk ibunya. Adakah kau bangunkan rumah kecil untuk dia? Jangankan rumah kecil, rumah-rumahan pun tidak pernah kau buatkan untuk dia. Gimana Allah mau membangunkan istana untuk engkau? Ya Rasulullah, izinkan aku mati syahid, aku mau perang. Apa kata Nabi? Halaka min ummik, ibumu masih hidup? Ada ibumu di rumah? Ya, ilzam rijlaiha fathamal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kalau tapak kakinya saja kau urus, kau dapat surga, apalagi kepalanya, apalagi bajunya. Ini orang bukan mengurus tapak kakinya, masjid besar dia bangunkan atas nama ibunya. Pantas dia dimuliakan hari ini, melimpah ruah. Ustaz Somad, belum pernah di daerah ini orang sebanyak ini. Yang mengumpulkan ini bukan panitia, yang mengumpulkan ini bukan akbar. Hari ini, zaman ini, yang paling susah adalah mengumpulkan orang. Diundang artis dangdut pakai rok pendek, orang tetap juga nggak ngumpul. Dibagikan sembako, beras-beras, tetap juga orang nggak datang. Tapi malam ini melimpah ruah orang datang, sampai dikerahkan 100 personel kepolisian, sampai keamanan kedamaian luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha membuat dalam rangka bulan Syawal open house. Orang nggak datang. Makanan melimpah ruah, orang nggak datang. Kenapa? Tertutup pintu hati orang. Tapi malam ini, lau anfaqna ma fil ardi jami'an,
Andai kau sedekahkan semua hartamu, ma'allafta baina qulubihim, kau tak dapat mendatangkan orang selama ini. Siapa yang mendatangkan mereka? Allah. La haula wala quwata illa billah. Malam ini Allah ingin menunjukkan, kalau kau muliakan ibumu, rezekimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, ibu luar biasa. Oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat 1? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang 3? Coba yang 3. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes, mau gak dia nyusu? Ustaz udah ngetes, saya udah pernah. Anak saya kecil, saya pegang, saya suruh nyusu. Dia tahu, ini bukan punya dia. Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang 3. Makanya Nabi berkata, abuka, bapak hanya dapat sekali saja. Betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, kira-kira aku masuk surga dengan siapa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar. Wah, masa masuk surga sama tukang daging? Nggak level ini. Dia lihat di pasar, mana tukang dagingnya? Itu, waduh, gayanya nggak meyakinkan. Tapi rasanya nggak mungkin. Allah Ta'ala, innaka la tukhliful mi'ad. Diikuti ini tukang daging sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah dia masak daging, dia potong halus-halus. Setelah itu dimasukkan, diberikan daun seledri segala macam. Setelah itu dia masak, setelah itu dia suapkan ke ibunya. Makan ma, makan ma, makan. Setelah makan, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihissalam. Ternyata orang masuk surga karena doa ibu. Pernahkah engkau masakkan untuk ibumu? Jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan. Ibu, doakan anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama habaib, bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak, tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran, ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat. Tapi ada dosa yang di akhirat saja. Pezina, mungkin di dunia senang, di akhirat baru dapat. Pecandu narkoba, mungkin di dunia kaya, di akhirat baru dapat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Hati-hati, yang durhaka pada orang tua, anaknya akan durhaka juga. Tapi yang berbakti kepada orang tua, anaknya berbakti juga. Berbakti kepada almarhumah ibunya, meninggal dunia. Hari ini anaknya membuatkan bakti yang sama. Haul, diundang semua. Ustaz Somad, kami tidak banyak berkeluarga. Saya anak pertama, ini kakak saya anak pertama, saya anak yang kedua. Kami berdua saja mengenang orang tua hari ini. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ingin dikenang anak-anakmu, muliakan ibumu. Bukti malam ini nyata, real, bukan cerita, bukan novel, bukan kertas, bukan tinta, bukan pena. Kalau berbakti kau kepada orang tua, anak-anakmu akan berbakti juga. Ustaz, ya, kalau saya tidak berbakti, bagaimana anak saya? Anakmu juga nanti tidak akan berbakti. Loh, kenapa saya sudah dapat dosa di dunia? Kenapa dapat di akhirat lagi? Yang di dunia itu DP-nya. Di akhirat kau akan dapat cash and carry, lebih lagi daripada itu. Na'udzubillah, yang selama ini tak berbakti pada orang tua. Bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, Pak Ustaz? Datang ke makamnya, doakan dia. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa akrim nuzulaha wa sima dakhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataya kama yanqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ij'al al-jannata mathwaha, Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Saya enggak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja dulu. Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang,
Yang dulu hidup kaya, hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, bangsawan, para penguasa? Semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya apakah dia orang paling baik, dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat, dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik atau nama yang buruk. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah. Nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah, yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siang hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasya, lupa. Dia tidak pernah ingat apa yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila samud akhahum salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian diutus Nabi Syuaib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Tidak satu pun ada di atas muka bumi, tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan? Bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali.
Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abatha? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kami sangka? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan Astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu ke mana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik. Detik semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'at fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzubillah wa na'udzubillah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum syuhada, wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada. Iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman, menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari haram, menjaga diri dari syubhat. Ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang,
Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi ingin mencari yang halal. Tetesan air mata, penuh keringat dan kerinduan, munajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau ya Allah. Malam ini kami bermunajat, kami angkat kedua tangan memohon ampunan kepada engkau ya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah, wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah, wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan nafkah yang halal untuk kami, meneteskan darah air mata, peluh keringat untuk mencarikan yang halal untuk kami ya Allah. Hari ini kami tak dapat bertemu. Wali ummahatina, ibunda kami, ibu yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan kami 2 tahun lamanya, mengalir darahnya dalam darah kami ya Allah, tapi tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami, pulang dari tempat ini, kami dapat bersalaman, kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami, tak dapat kami bersama dengannya. Kami hanya dapat memohonkan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ummahatina, ibunda kami, Allahumma ighfir laha, ampunkan dia ya Allah, warhamha, rahmati ia ya Allah, wa akrim nuzulaha, muliakan tempat turunnya, waj'alil jannata mathwaha, jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha, yang sudah meninggal dunia, yang sudah kau panggil menghadapmu, Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Meneteskan air mata darah, kami tak dapat minta untuk mundur kembali, yang lalu sudah pergi, tak dapat kami minta supaya dia hidup lagi bersama kami. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ampunkan saudara kami ya Allah, yang pernah berbuat baik untuk kami, menyekolahkan kami, membantu kehidupan kami, memudahkan urusan kami. Kalau mereka masih hidup bersama kami, dapat kami menyambung silaturahim, kami pegang tangannya, kami dapat senyum ke wajahnya. Tapi hari ini sebagiannya sudah pergi meninggalkan kami. Ampunkan mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan membawa iman ya Allah. Andai mereka silap, andai mereka salah, ampunkan mereka ya Allah. Hanya itu yang dapat kami ucapkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, jangan kami tersesat, anak kami, menantu kami, cucu kami, jangan sampai mereka membuka aurat, jangan sampai mereka tersalah akidah, tersalah beramal, meninggalkan sunnah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, dengan badan yang sehat bisa kami beramal sempurna. Sehatkan badan kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat beramal dengan ibadah yang sempurna ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang benar, maka benar pula lah amal kami di hadapan-Mu nanti ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berikan barakah dalam rezeki, sehingga dengan rezeki yang barakah dapat kami menyekolahkan anak yatim. Dengan rezeki yang barakah dapat kami membantu pembangunan masjid. Dengan rezeki yang barakah dapat kami bantu fakir miskin, panti jompo, orang yang tidak mampu. Wa barik lana fi rizqina, berikan rezeki yang berkah untuk kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami melewati mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, kematian yang begitu menyakitkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang mati pasti merasakan, semua yang mati pasti merasakan betapa sakitnya sakaratul maut.
Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah fi sakaratil maut, ketika melewati sakaratul maut, ringankan kami ya Allah. Di saat anak, keluarga, harta tak mampu menolong, hanya rahmat dan ampunanmu yang dapat menolong kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka yang ketika diletakkan satu kerikil kecilnya saja, diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Kullama nadidat juluduhum, ketika kulit itu basah, ketika kulit itu melepuh, ketika kulit itu hancur, diganti dengan kulit yang baru. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kami tak dapat memohon kecuali kepada Engkau, tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Engkau ya Allah. Wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Tolong kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahlina wa li a'immatina as-salihin wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami saat Israel mencabut nyawa kami, saat kami terbujur kaku, saat anak menantu mengelilingi kami, saat keluarnya nafas kami yang terakhir, biarkanlah yang keluar dari mulut kami itu adalah la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikanlah ya Allah yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyyika, satukan kami bersama nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Natawassalu ilaika bijahil Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujib du'a'is sa'ilin, wa ya rahim ad-du'afa wal fuqara wal masakin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنحى يا حزن واهجر فؤادا, توكل بجد بعزم فصيح, فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل. الله والله 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 Judul kita subuh ini sebagaimana tertulis, untuk apa kita hidup. Itulah agaknya yang dibicarakan ibu-ibu di atas sampai ribut betul. Untuk apa kita ini hidup? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Makanya Sokrates, seorang filosof dulu Yunani, berkata, untuk menjawab mengapa kita hidup, perlu hidup 500 tahun lamanya. Tak cukup umur. Mau pikir, untuk apa kita hidup? Sampai akhirnya
Karena tidak sanggup akal itu menjawab, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata saya hanya bisa melihat apa yang ada dalam masjid ini saja. Saya tak tahu berapa banyak jamaah di luar. Maka karena mata ini terbatas, saya ini manusia yang lemah. Telinga juga hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan sekeliling dan atas saja. Apa yang dibicarakan orang di luar sana saya tak tahu. Maka saya manusia yang lemah. Akal juga begitu, tidak bisa menangkap saya ini habis mati nanti mau kemana. Maka saya manusia lemah. Allah Maha tahu, maka dia kirimlah salah satu makhluknya ingin menjelaskan kau untuk apa, sedang di mana dan akan kemana. Dan makhluk itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa hidup? Langsung dijawab, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada makhluk yang kuciptakan, baik jin maupun manusia, kecuali untuk beribadah. Cara beribadahnya bagaimana? Langsung dijawab, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cara perbuatannya? Langsung dijawab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Al-Quran itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang maaf perempuan haid. Qul huwa adza, katakan itu kotor, tidak baik. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka sedekahkan. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang itu melainkan hanya sedikit saja. Jadi Al-Quran menjawab berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh survei, tak dapat dijawab oleh lembaga penelitian riset. Dia menjawab apa yang tak bisa dijawab akal manusia. Pepatah Melayu berkata, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu. Orang kalau naik rakit bambu mesti ditanamkan ke dalam sungai. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan laut hendak diduga. Itulah orang yang terlalu memaksakan akalnya, akhirnya ngomong sendiri dan senyum sendiri. Akhir puncak daripada akal adalah ngomong sendiri, senyum sendiri. Angkot lewat pun dia senyum. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita yang sangat rendah, hina ini mengaku lemah. Aku berserah kepada Engkau ya Allah. Berserah itu bahasa Arabnya istislam. Makanya kita ini tadi mengaku di hadapan Allah hanifan musliman. Aku condong kepada kebenaran, musliman, dan aku hanya berserah diri kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya apa kata Allah kita ikut. Padahal ini akhir pekan, weekend, maunya santai, tapi kita ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh ikut. Padahal ini mestinya santai di rumah, tidur-tiduran, membalaskan sakit hati hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini hari Sabtu, tapi justru hari Sabtu bersusah payah, berdingin-dingin di luar. Bahkan kabarnya jam 3 sudah ada yang datang ke masjid ini. Bahkan ada yang mabit di samping danau. Bayangkan itu, orang mabit di Musdalifah, yang mabit di samping danau. Oleh sebab itu maka ini apa yang membuat makhluk ini bisa begini. Itu semua adalah orang-orang yang mengerti untuk apa kita hidup. Karena hidup adalah untuk beribadah. Bangun tadi dari tidur langsung beribadah. Buka mata, ibadah pertama adalah zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Masuk kamar mandi, tempat najis, kotor, bau, kotoran, tempat setan, tapi tetap menjadi ibadah. Dalam WC-nya pun ibadah. Dia masuk lagi ke kiri, dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi itu ibadah juga. Dia langkah kaki kanan, dia katakan ghufranaka, ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Mengapa dia minta maaf keluar dari WC? Karena selama di WC dia tidak menyebut Allah. Lidah yang diciptakan untuk beribadah, selama di dalam tidak beribadah, maka ibadah di dalam WC hanya hatinya saja berzikir. Tak boleh menyambut seruan azan. Terdengar suara azan, masuk ke WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak boleh. Tak boleh mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. 3 kali diucap, Nabi diam. Selesai keluar dari toilet, WC, barulah Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Karena tidak boleh menyebut nama Allah, maka minta ampun keluar dari WC. Karena lidah yang semestinya dipakai untuk menyebutmu ya Allah, berzikir mengingatmu ya Allah, tadi tak aku pakai selama beberapa menit di dalam. Maka dia katakan ghufranaka. Lalu kemudian melihat wajah di cermin, mana tahu ada kotoran di mata. Jangan sampai kita berjumpa sama orang di masjid, orang senyum, kita senyum, yang disenyumkan orang kita. Maka lihat dulu baik-baik. Maka ketika melihat wajah, dia pun menjadi ibadah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau kau sudah perbaiki bentuk ciptaanku ini menjadi sempurna, maka perbaikilah akhlakku ya Allah. Lalu setelah itu berangkat dari rumah menuju masjid, beribadah juga. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setiap langkah kaki ke Masjid Al-Qalam ini bernilai 1 langkah menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Tidak tanggung-tanggung, derajatnya diangkat Allah. Siapa yang duluan datang langsung dapat di depan. Tapi ada orang terlambat tetap tinggi juga derajatnya. Mana dia? Ini yang di atas. Siapa bilang perempuan direndahkan, dihinakan? Perempuan dimuliakan. Mana contoh perempuan dimuliakan? Kalau mau tahu, datanglah ke Masjid Al-Qalam. Perempuan dimuliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa nanti keluar. Tapi ketika akan masuk, apa doanya? Allahumma ya Allah, iftahli, bukakan untukku abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Bernilai ibadah. Duduk berzikir, jangan ngobrol, jangan cerita. Foto Pak Ustaz, sikit-sikit boleh. Lalu kemudian selama itu tertulis tadi di atas. Itulah hebatnya masuk ke Masjid Al-Qalam, tidak hanya mendengar ceramah, dapat pengajian. Ketika saya masuk tadi, dengar suara azan, ada tulisan hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang mendengar seruan azan lalu menyambut seperti bunyi yang diucapkan muazzin, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia baca la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, dimintakan untuk Nabi Muhammad, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Yang kelima, wa ba'athullahumma maqaman mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, halat lakum syafaati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapat syafaatku hari kiamat. Makanya selama duduk di depan tadi, tak ada satupun yang ngobrol, semuanya menyambut seruan azan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Ketika hari berubah, yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siang hari ini, alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan? Bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abatha? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosaku di masa yang lalu, aku lalai dan lupa ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami ya Allah. Kami tak tahu kemana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu, dan pada saat itu tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum la'afizin, bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang
menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'at fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum syuhada, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada, iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hidup mulia atau mati syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman, menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari haram, menjaga diri dari syubhat. Ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang. Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi ingin mencari yang halal. Tetesan air mata, penuh keringat dan kerinduan, munajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali. Mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu? Mengapa tidak kamu pakai kesempatan? Hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini
banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas. Sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju, ini sampulnya saja. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila qulub, hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang memercikkan cahaya iman, hati yang bersih dari hasad, busuk hati, sum'ah, riya, takabbur. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulang, kulu, kulit, darah, lemak, sumsum akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk, istri bolak-balik membangunkan tak terjaga, dipegang pipi sudah sejuk macam es batu, tanda jantung tak lagi berdetak, maka darah mulai berubah menjadi nanah, busuk. 1, 2, 3 hari kalau tidak disuntik formalin, jasad paling busuk jasad manusia, karena semua dia makan herbivora, tanaman saja. Tapi kita ini omnivora, semua masuk. Maka begitu mati, paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman, habiskah masalah, muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? An-nasu niyam, semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur, semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu, ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkannya adalah satu centapan yang kuat. Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan. Aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak, sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita, karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid, andai dulu pernah dia dibawa umrah,
andai dulu dia dimasukkan SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid, takkan dia lupa mendoakan selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah, anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama, istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya karena dia tak diajarkan sabar menerima ridha ketetapan takdir Allah. Dan paling celaka, tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir, muhasabah, mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran, kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak, apa yang akan kubawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara belum pernah saya diundang, Ustadz besok datang takziah, Bapak anu tentara meninggal, tahu kain kafannya loreng. Tak ada. Yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu, yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu. Sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat, disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh, seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap. Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar, sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang, sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat, saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan, tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, seasta ada tempat di rumah itu untuk jenazah bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustadz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. Orang sudah mengatakan kuburnya mana. Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang. Mahasiswa, anak-anak, remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana, letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat, letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan dalam masjid, letakkan dia di luar. Dia tidak disebut engkau yang mulia, tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian tak lagi, padahal tempat paling mulia sebelah kanan, orang tak lagi mau di kanan, mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana kawan, sahabat, andai tolan, anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap dibawa, kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah. Nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muhasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang malaikat
membawa kain kafan dari cahaya, akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad. Turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya, menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun. Daun tidak bergoyang, ranting tidak patah. Ruh menetes pelan turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit. Tak sabar mereka menyambut. Inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini roh siapa? Tapi ini bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Rohnya keluar di bawah. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang malaikat subuh membawa catatan namanya, malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya, yang rohnya disentapkan, ditarik malaikat dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi sakaratil maut, di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali, mereka yang mati tak pernah bercerita, kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. فسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبير.